Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Iya, Departemen Humas yang bertugas menerima tamu dan kolega yang dikirim untuk mendukung mereka menjawab serempak. Tatapan manajer Vino tertuju pada Putri pada akhirnya. Putri, aku mendengar bahwa kamu adalah karyawan terbaik dalam profesimu. Sebentar lagi, Anda akan mengikuti di samping CEO baru dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Putri menganggukkan kepalanya, tetapi sebelum dia menjawab, ekspresi emosi Risti muncul di wajahnya. Putri, jika CEO baru kita belum menikah, apakah kamu akan beruntung? Sederhananya, ada kesempatan untuk menjadi dekat dengan CEO baru, tetapi tidak ada yang mau menjemput Putri. Manajer Vino berkata dengan wajah lurus saat dia memelototi Risti. Hari ini mungkin terkait dengan kita semua yang tinggal dan tinggal. Kalian sebaiknya lebih serius. Setelah dimarahi oleh manajer Vino, tidak ada yang bersuara. Putri mengambil napas dalam-dalam dengan tenang, mencoba yang terbaik untuk masuk ke kondisi terbaiknya. Tidak dapat disalahkan bahwa manajer Vino gugup, karena masalah ini terjadi begitu tiba-tiba. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa perusahaan itu dalam keadaan damai, Dewan Direksi tiba-tiba mengeluarkan pesan bahwa CEO akan diambil alih oleh orang baru. Namun, bos besar yang masuk sangat misterius. Penanggung jawab masing-masing departemen telah mencoba menanyakannya melalui berbagai saluran, tetapi mereka belum menemukan informasi apapun tentangnya. Putri bukan orang yang suka ingin tahu dengan orang lain, jadi dia bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu masuk. Dia di sini, dia di sini. Semua direktur dan CEO baru ada di sini. Suara resepsionis datang dari walkie-talkie ke telinga semua staf. Semua rekan kerja merapikan pakaian mereka dan dengan hormat berdiri di tempat mereka masing-masing. Putri mengikuti dengan cermat di belakang manajer Vino, menyambut bos besar misterius yang semua orang menunggu. Setelah mengambil beberapa langkah, ia melihat seorang pria mengenakan setelan abu-abu perak. Dia dikawal oleh beberapa pria berjas hitam. Pria itu berjalan dengan langkah berwibawa ke arah aula. Tidak masalah jika dia tidak melihat, tapi begitu dia melihat, Putri tertegun. Pria jangkung yang berjalan tepat di depan orang banyak dan mengenakan setelan abu-abu perak jelas suami barunya Randy Sanjaya. Mustahil, Putri berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi dan segera menutup matanya dan menggelengkan kepalanya untuk bangun. Tetapi ketika dia membuka matanya dan melihat lagi, penampilan pria itu masih belum berubah. Jika itu orang lain, dia mungkin salah, tapi ini adalah suami barunya, jadi dia tidak mungkin salah. Wajahnya yang sangat sempurna. Dia memiliki ketinggian 1,8 meter, tubuh berotot dan ketampanan yang terpancar saat dia berjalan. Rio Wibowo, pria itu persis sama dengan suami barunya. Randy, Putri memelototi pria itu dan tanpa sadar memanggil namanya. Seolah mendengar suaranya, tatapan pria itu beralih padanya. Menghadapi tatapannya, Putri sangat gugup sehingga dia hampir lupa bernapas. Dia tidak pernah menyangka bahwa suami yang tampak biasa yang baru menikah dengannya tiba-tiba menjadi CEO baru di perusahaannya. Dia menatapnya, kepalanya berdengung seperti bunga mekar. Tatapan pria itu tertuju padanya sejenak sebelum beralih. Itu sangat dingin sehingga sepertinya dia tidak mengenalnya sama sekali. Di hadapan ketidakpeduliannya, hati Putri dengan cepat tenggelam. Dia jelas Randy, suami barunya. Kenapa dia menatapnya dengan tatapan dingin seperti itu? Hanya dalam waktu singkat, segala macam pemikiran telah melintas di benak Putri. Hal yang paling dekat dengan kenyataan adalah dia pikir momen ini adalah mimpi. Mimpi yang tidak realistis. Randy selalu lembut dan halus. Ucapan dan tindakannya sangat sopan. Dia tidak akan pernah berpura-pura untuk tidak mengenalnya. Dia dengan cepat mencubit dirinya sendiri, dan rasa sakit itu membuatnya berkedut. Dia kemudian menyadari bahwa ini bukan mimpi, tetapi kenyataan yang baru saja dia alami. Karena ini bukan mimpi, maka ada kemungkinan lain. Pria ini hanya memiliki wajah yang sama dengan Randy, tetapi sebenarnya sangat berbeda darinya. Manajer Vino dengan paksa menarik Putri dan memarahinya dengan suara rendah. Putri,
Acara apa ini? Apa yang kamu lakukan? Putri sepertinya baru saja terbangun dari mimpi, dan dia sendiri agak kesal. Manajer Vino memarahinya dengan suara kecil, cepat dan menyusul. Putri mengangguk dan dengan cepat mengikuti di belakang CEO baru. Pada saat yang sama, dia sudah menyembunyikan emosinya sendiri dan menggunakan identitas profesionalnya untuk menghadapi bos yang terlihat seperti suami barunya. Manajer Vino mempercepat langkahnya untuk menyusul rombongan CEO baru dan membuka pintu aula resepsi reporter untuk mereka. Harap sambut semua direktur dan CEO baru. Saat suara manajer Vino yang keras dan bersemangat terdengar, aula konferensi pers yang besar bertepuk tangan. Semua orang menatap ke pintu masuk, menunggu bos besar yang misterius muncul. Putri diam-diam mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti di belakang bos besar. Ketika bos besar itu duduk, dia dengan rapi menyerahkan informasi yang telah dia siapkan. Sekalipun ia dididik secara profesional, dampak dari bos baru perusahaan menjadi suami barunya masih terlalu besar. Tangannya secara tidak sengaja gemetar dan data di tangannya pun jatuh. Saat Putri hendak jongkok dan mengambil folder yang terjatuh, Rio Wibowo yang dikira suami barunya itu langsung membungkuk untuk mengambil folder tersebut sebelum Putri bisa meraihnya, dan kemudian mendengar dia berbisik di telinganya, "Tunggu aku di rumah malam ini." Jika Randy tidak mengatakan ini, Putri masih bisa dengan paksa menganggapnya sebagai seseorang yang terlihat sama dengan suaminya. Setelah mengatakan itu, seluruh pikiran Putri menjadi kosong, dan dia dengan tercengang lupa apa yang harus dilakukan. Untungnya, semua perhatian wartawan tidak tertuju padanya, memberinya waktu untuk menyesuaikan suasana hatinya. Namun, para wartawan tidak memperhatikannya, dan staf humas yang bermata tajam tidak melewatkan episode kecil ini. Departemen PR siap, semua departemen berkoordinasi dengan baik, dan Randy Sanjaya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi audiensi, sehingga konferensi pers yang baru ditunjuk kali ini akan sangat sukses. Saat CEO baru pergi, Risti meremas, "Putri, kamu tidak sengaja membuang dokumen itu kan tadi, dan kamu telah berhasil menarik perhatian CEO baru kita." Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.